warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Godhong suruh, godhong cambah, cakep. Ngoten nggih? Sareng-sareng. Godhong suruh, godhong cambah. Cakep. Sedherek rawuh mugi-mugi saged tindak Mekah Madinah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada tuan rumah sekaligus ini kepala kantor cabangnya nggih niki Bunda Imah yang sama-sama kita hormati. Bukan kepala cabang kantor perwakilan saja. Oh, kantor Kalau cabang perwakilan dari pusat, oh, kalau itu dibagi. Oke, kepala kantor perwakilan Jamaah Firdaus Kota Semarang yang sama-sama kita hormati dan semoga berkah dunia akhirat Allahumma amin. Memberi manfaat dunia akhirat Allahumma amin. Dan kepada seluruh yang hadir yang di sini semoga semuanya dipilih Allah untuk bisa umroh dan haji Allahumma amin. Yang sudah pernah biar berkali-kali juga boleh, malah lebih baik Allahumma amin. Marilah kita sama-sama tingkatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan berjuta-juta nikmat sampai tak terhingga. Ngoten nggih. Tak terhingga kita tidak bisa menghitung. Anugerah terbesar, nikmat terindah yaitu nikmat iman dan Islam. Termasuk kita bisa hadir di sini, ini termasuk nikmat yang besar. Nggih, sehat sedia nggih. Dan kita bisa ikut hadir sini menghadiri undangan, kita bisa berbuat baik. Kalau kita padi, kita bisa berbuat baik, bisa taat kepada Allah. Ini karena pertolongan Allah. Bukan semata-mata kekuatan kita, bukan semata kita sehat, rumah kita dekat, bukan. Kita bisa berbuat baik karena pertolongan Allah. Kita bisa meninggalkan maksiat, tidak mencuri, tidak menipu dan lain sebagainya, juga karena pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shalawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat yang taat, dimudahkan mengikuti syariatnya dan mendapatkan syafaat dari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Apa boleh? Godhong suruh, godhong tomat. Cakep. Sedherek rawuh mugi-mugi diparingi sehat Allahumma amin. Nggih slamet donya akhirat Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya dua tugas, dua kewajiban. Hablum minallah dan hablum minan nas. Berbuat baik atau hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Kalau bahasa Indonesia ini baik secara vertikal dan baik secara horizontal, ngoten nggih. Baik secara spiritual, baik secara sosial. Kalau bahasa Jawa nih, apik marang Gusti, apik marang tangga kanan kiri. Ngoten nggih. Nek tanggane lara nggih dititiki ana anak yatim nggih disantuni ngoten nggih. Ngoten. Kalau apik marang Gusti, kalau orang Islam nggih kedah sregep teng masjid, salat nggih di napa nek salat nggih kedah mangkat, poso nggih ditindakno, zakat nggih semangat, haji nggih dilampahi Allahumma amin. Nek boten asal pitulungan Gusti Allah nggih boten saged boten. Jadi senantiasa kita minta tolong kepada Allah biar diberi kemudahan untuk taat kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW layu teriku bil husni khuluqihi darajata shaibil qaim
orang yang akhlaknya baik, orang yang akhlaknya baik ini derajatnya sama dengan orang yang setiap hari puasa sampai seumur hidupnya, puasa sunnah maksudnya. Dan orang yang setiap malam sholat tahajud sampai seumur hidupnya. Ini orang yang akhlaknya baik itu derajatnya seperti itu. Ini wonten kisah nyata, kisah sahabat. Kok tak cerita mawon iki kula mboten mengguru iki sami-sami sareng-sareng sinau ngoten nggih. Nggih. Kon niate niki ngaji sareng-sareng, mboten kula mengguru jenengan mboten. Jadi wonten kisah sahabat, kisah nyata. Niki rekan cerita Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik niki sahabat Nabi nalika kumpul-kumpul sareng-sareng sahabat-sahabat sanesipun nggih wonten Kanjeng Nabi yang cerita. Ketika saya kumpul-kumpul bersama Rasulullah, tiba-tiba tidak disangka-sangka Rasulullah dawuh mengatakan, saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Mau tadi sahabat gitu, wah kira-kira siapa ya? Kan ngoten nggih, penasaran. Wah, begitu ditengok lewat sahabat Ansor, orang asli Madinah, tidak terkenal. Maka disebut namanya si Fulan teman-teman. Itu lewat tangan kirinya bawa sandal. Berarti nek bosone mriki nyangking sandal. Terus lagi nyangking sandal tangan kirinya. Wajahnya basah menandakan habis wudu. Ngoten lewat. Hari kedua, Sayyidina Anas bin Malik yang cerita melih. Ketika hari kedua kami nggih bersama Rasulullah dan sahabat yang lain kumpul-kumpul mengatakan. Rasulullah nggih jawab melih. Saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Siapa dia penasaran balik? Kira-kira siapa orangnya ini? Ternyata yang lewat di samping kados wingi. Sahabat Ansor tidak terkenal, ini disebutkan namanya si Fulan teman-teman. Ini lewat kondisinya ini sama persis, tangan kirinya nyangking sandal, wajahnya basah menandakan habis wudu. Sami persis. Hari ketiga, Sayyidina Anas bin Malik dia cerita boleh. Ketika kami kumpul-kumpul bersama Rasulullah, di hari ketiga, ternyata Rasulullah dia dawuh melih. Saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Ngoten niku begitu siapa dia tolak penasaran. Kira-kira ya hari ketiga ini siapa yang lewat? Ternyata dia sapi. Kadius wingi melih, sahabat Ansor, si Fulan tidak terkenal. Wajahnya nggih basah menandakan habis wudu. Tangan kirinya nyangking sandal. Ya, hari ketiga ini begitu Rasulullah tidak pergi dari majelis itu. Abdullah bin Amr, perlu diketahui Abdullah bin Amr sahabat Nabi yang sangat sebut. Beliau ini senantiasa menghatamkan Al-Quran 1 hari 3 juz. Ini Abdullah bin Amr. Sampai ditegur Rasulullah. Katakan Quran 40 hari sekali. Ya Rasulullah izinkan saya untuk memanfaatkan masa muda saya. Ya udah 30 hari sekali. Ya Rasulullah saya masih mampu, saya masih kuat. Izinkan saya untuk memanfaatkan masa muda saya. Akhirnya dikurangi 10 hari, seminggu, akhirnya sampai 3 hari. Cukup 3 hari saja kamu khatamkan Quran. Sampai gitu, saking semangati lho. Nah, itu mah diopiak-opiak malah mboten mangan-mangan nggih. Nah, ini sahabat Abdullah bin Amr semangat ibadahnya tinggi. Kalau siang hari senantiasa puasa sunnah, kalau malam hari senantiasa sholat tahajud. Ini Abdullah bin Amr. Maka begitu mendengar kok orang sebut ahli surga, penasaran. Dia pengen melihat amalannya seperti apa, pengen mencontoh. Maka beliau langsung mengejar sahabat Ansor tadi. Dia begitu ketemu, izin untuk menginap di rumahnya 3 hari 3 malam. Tujuannya ingin meneliti amalannya apa supaya bisa didetail. Maka oleh sahabat Ansor tadi si Fulan diizinkan menginap rumahnya 3 hari 3 malam. Maka begitu diteliti malam hari ternyata tuan rumah tidak tahajud. Jadi kalau bangun melilir ngoten niku zikir mawon. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Sare melih. Makanya bangun tidur nggih subuh. Ngoten niku. Ngoten salat tahajud. Baca Quran ini biasa. Kalau siang hari tidak puasa sunnah, ini kerja biasa. Kalau sholat 5 waktu berjamaah di masjid, itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab saat itu. Memang kalau laki-laki berjamaah di masjid, nah, kalau sekarang istimewa di bagi
5 waktu berjamaah di masjid. Kalau dulu masyarakat umum kata kok berjamaah di masjid 5 waktu. Maka setelah 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr ini tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kan di 8 tuan rumah ini biasa-biasa saja, seperti masyarakat pada umumnya, seperti itu. Maka setelah 3 hari Abdullah bin Amr mau pamit, tanya langsung pada tuan rumah. Wahai fulan, sesungguhnya saya menginap di rumahmu 3 hari 3 malam, ini ingin melihat amalanmu di siang hari bagaimana, malam hari bagaimana. Karena saya mendengar langsung Rasulullah dawuh 3 hari berturut-turut saat ini akan muncul salah seorang penghuni surga. Jadinya terus yang lewat 3 hari berturut-turut. Ya amalannya apa? Kok saya tidak menemukan? Mungkin ada dirahasiakan. Kan kata gitu? Ya, pasti ada rahasia ini. Maka tuan rumahnya mengatakan, wahai Abdullah, amalanku siang dan malam ya seperti yang kamu lihat. Selama ini tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Ya seperti itu. Sudah bertahun-tahun. Hanya saja ada 2 hal penting. Ada berapa? 2 hal yang penting. Yang pertama, saya ini tidak punya dendam. Saya selalu memaafkan. Seperti yang disampaikan Bu Bema tadi. Selalu memaafkan semua orang yang menyakiti saya, yang mendolimi saya, yang memfitnah saya, mengkhianati saya, semuanya saya maafkan. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita renungi, orang yang didolimi doanya makbul. Ya, saudara. Misalnya ibu-ibu tugas lombok teng peken misalnya, tugas 1 kilo. Ternyata sampai rumah ditimbang 9 on, kurang 1 on. Nggak usah ngamuk-ngamuk teng peken, timbangan bobrok gitu bakulan. Nggak usah ngoten nggih. Dimaafe mawon. Nggih ndonga. Nek didolimi, dirugikan, dikhianati, saatnya doanya makbul. Orang dolimi yang merugikan, yang mengkhianati, kita maafkan, langsung kita doa hajat-hajat kita. Wong hajati kita banyak. Terus leres. Doa misalnya, ya Allah, kula nuwun sugih dunya akhirat, penak dunya akhirat sak keturunanku Allahumma amin. Misale lho iki. Nah, terus dia mau ndonga napa? Kita dikondisikan, dikhianati, durikan, didolimi. Ini adalah supaya doa kita makbul. Jadi mboten usah ngurusi yang mendolimi. Wong jadi membuat doa kita makbul. Nah, kita dia kita maafkan, kita doa hajat kita. Misalnya di rumah punya anak atau punya lare kok jengkel ke terus misal loh nggih nek teng mriki lare iki soleh-solehah Allahumma amin. Misale dibangunkan subuh ngejak padu. Esuk kon mangkat sekolah ngejak padu. Kon ngerjakke PR ngejak padu. Iku khususnya kudune gawane mriki Mekah nggih. Nah. Ngoten niku mboten usah diseneni. Emosi berlebihan buat ini dituntuni sak mampune sak lumrahe habis niku nggih donga. Ya Allah, niki lare nggih amane saking jenengan. Kula nyuwun lare kang saleh-salehah nyenengke kula donya akhirat ngancani kula teng surga Allahumma amin. Dan itu saatnya doane jenengan makbul. Begitu hatinya teriris-iris, tersakiti, terdolimi, saatnya doanya makbul. Bosan malah ndongake sing jelek-jelek kagem putrane, boten. Saatnya kita doa yang baik-baik untuk hajat kita. Ngoten nggih. Ini termasuk amalan yang luar biasa. Termasuk akhlak baik menyebabkan ahli surga. Yang kedua yang disampaikan tuan rumah tadi, salat sunah nggih biasa mawon. Boten nate tahajud. Puasa sunah nggih boten. Tapi akhlake sae. Nanti Rasulullah dawuh 3 kali berturut-turut ahli surga. Yang kedua apa? Wahai Abdullah, ketahuilah bahwa saya ini tidak pernah iri terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada siapa saja. Ibaratnya prinsipnya Gusti Allah ingkang bagi-bagi, manungsa namung nampani. Ngoten nggih. Wonten sing dibagi pesawat nggih alhamdulillah, dibagi mobil nggih alhamdulillah, jatah pik ontel nggih alhamdulillah, nggih disyukuri mawon. Wonten yang asal kursi presiden nggih alhamdulillah, asal kursi DPR nggih alhamdulillah.
alhamdulillah. Asal kursi oplak aklek ngeten nggih alhamdulillah. Asale karpet nggih alhamdulillah. Namung nampani mawon. Nggih. Wong kita hidup ini kan yang memprogram Gusti Allah. Mboten keinginan kita to nggih. Nanti Pak duduk nggih wonten lahir teng Semarang, lahir teng Kendal, lahir teng Mekah. Niku ingkang kagungan program Gusti Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kok tak tanglet mulih. Godhong suruh kembang ul. Sedherek rawuh mugi-mugi hajate kabul Allahumma amin. Godhong suruh godhong lombok. Sedherek rawuh mugi-mugi angsal rezeki nomplok Allahumma amin. Ini kalau tak cerita mawon. Ini cerita mawon semoga kita bisa ngambil hikmahnya nggih. Ini cerita mawon iki kisah nyata kehidupan para sahabat. Sahabat kami kados kita ini masyarakat umum. Ada yang rajin sholat, habis itu nyolong nggih wonten. Habis sholat mabuk nggih wonten. Ini kados ngeten kita masyarakat pada umumnya. Sing top-top ya kados sing tidak Abu Bakar, sing Umar, sing Utsman, sing Ali itu top-top. Nggih. Imannya selalu meningkat diibaratkan. Wah, kalau masyarakat bawah umum nggih sami mawon kan ngoten. Niki kisahipun Sayyidina Umar bin Khattab. Yang mbak ini ku begitu jadi khalifah, jadi presiden. Niki punya amalan istimewa, yaitu ronda malam seperti bapak-bapak di kampung niki. Begitu kami pun niki ronda malam, saya ditemani Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, temannya. Begitu ronda malam, tengah malam, ini sudah gelap gulita, lorong-lorong sudah gelap karena tidak ada listrik, lampu-lampu sudah banyak dimatikan. Ternyata ada satu rumah yang masih terang. Ini membuat Sayyidina Umar tertarik untuk mendekatinya. Maka setelah agak dekat itu Abdullah bin Mas'ud suruh nunggu agak jauh. Misalnya rumahnya sana ya suruh nunggu di sini lah. Ini rumahnya seberang sana, berjalan. Maka Abdullah bin Mas'ud suruh nunggu di sini jaga-jaga lah sambil ngawasi kampungnya. Sayyidina Umar bin Khattab jalan mendekati rumah itu. Akhirnya telinganya sampai dekat pintu sehingga mendengar suara orang bernyanyi, berisik dan suara orang lagi mabuk. Maka Umar langsung dorong pintunya, dobrak, akhirnya terlihat bapak-bapak tua itu sedang mabuk dan wanita sedang menyanyi. Maka Sayyidina Umar langsung marah. Saya tidak pernah melihat pemandangan lebih buruk daripada orang tua yang siap dipancung lehernya. Marah dan maksiat kan ngoten niku, Pak. Ngoten itu tuan rumah nggih. Dia kaget loh. Dan disangka-sangka ada orang masuk ngoten nggih. Malam-malam. Begitu ganggu toh. Wah, ini ganggu lagi seneng-seneng kok diganggu. Maka tuan rumah ya ganti ngamuk. Terganggu. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar. Kamu lebih buruk daripada saya. Ganti ngamuk. Kamu masuk rumah tanpa izin. Ini salah nggih. Masuk rumahnya orang kok tanpa izin. Masuk rumah tidak mengucapkan salam, nggih salah. Nggih bener. Salah niku, Mbak. Wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wah, langsung Umar merasa bersalah nih. Langsung pulang. Wah, langsung ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni Umar, ya Allah ampuni Umar. Dia sudah ngamuk. Langsung pulang. Abdullah bin Mas'ud yang saat itu nunggu langsung ditarik diajak pergi saja, nggak dikasih tahu. Sejak kejadian itu orang tua tadi yang biasanya ke masjid, ikut majelisnya Sayyidina Umar, sudah seminggu 2 minggu tidak ke masjid, takut keluarga itu takut kalau dihukum oleh Sayyidina Umar. Takut. Padahal biasanya orang tua ini yang biasa ke masjid itu jawaban Sayyidina Umar. Karena dia mabuk ketahuan Umar, takut. Maka setelah kurang lebih 2 minggu, orang tua tadi, tahu-tahu, matur nuwun, Pak Dede, tahu-tahu masuk ke masjid ikut majelisnya, tapi di belakang orang ikut pengajian, majelis Sayyidina Umar, belakang sendiri ngumpet-ngumpet supaya tidak kelihatan, tidak ketahuan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar tetap melihat, wah ternyata orang yang malam itu mabuk datang juga ya. Akhirnya diundang oleh Sayyidina Umar. Wahai Bapak, kemarilah saya ingin berbisik-bisik. Akhirnya diundang mendekat dibisiki. Wahai Bapak,
ketahuilah sejak malam itu sampai sekarang ini saya tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Bahkan kepada Abdullah bin Mas'ud yang malam itu menemani saya tidak saya kasih tahu. Bahkan anak istri saya di rumah juga tidak saya kasih tahu. Hanya Allah dan malaikatnya yang tahu saja. Maka bapak-bapak tadi juga sama. Wahai Amirul Mukminin, dekatkanlah telinga Anda. Saya juga ingin berbisik-bisik. Akhirnya dia dibisiki. Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah bahwa sejak malam itu saya bertobat, saya berjanji tidak akan mabuk lagi. Ini ya pentingnya kita menutupi aib saudara kita. Dengan jauhnya baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah akan memperkenalkan di rumahnya sendiri. Ya, semoga kita semua ditolong oleh Allah untuk tidak membuka aib saudara kita. Amin Allahumma amin. Kalau tak tujuh rupiah nggih. Monggo semawon ingkang sampun asal juga tujuh rupiah. Ada yang belum dapat senang. Monggo dibagi panitiane. Ya matur suwun. Sambil makan enggak apa-apa, santai mawon. Nggih. Nek sedeke monase iki langsung. Kalau tak pantun rumiyin nggih. Godhong suruh, godhong tambah. Sedherek rawuh, mugi-mugi rezekine kathah berkah Allahumma amin. Godhong suruh, godhong nanas. Sedaya kang rawuh mugi-mugi utange lunas. Allahumma amin. Sing kagungan utang lho nggih, sing rupen nggih. Nah iki buat marketingnya rawuh sedaya nih. Sebagian. Dipun, niki pantun mulih. Godhong suruh, godhong nanas. Saged sedaya rawuh mugi targete tuntas. Allahumma amin. Dan godhong apa Bu? Godhong apa? Godhong pring. Nah niki wonten ciri khas kula. Nggih, godhong suruh ngoten nggih. Wong Jawa. Nggih niki kula keikutan guru kula nggih. Kula suwun Al-Fatihah kangge guru kula nggih. Ila hadrati khususon ila rohi wal jazati wong sugeng. Ki Haji Muhammad Abdurrahim Al-Hafiz Al-Fatihah. Mugi-mugi asal barokah kula ngoten nggih. Amin. Wong ya ben niku nggih mondok teng Mbah Marwan Jeragung niku wis 4 tahun. Bariku mondok melih teng Kutuyah 2 tahun. Mondok teng Mbah Marwan Kudus 2 tahun. Mondok teng Pelosok Kediri 8 tahun. Bariku mondok teng Mekah 2 tahun. Pinten tahun niku dihitung jambak iki. Nah. Nah, itu kalau nek sinau kali itu. Nah, jadi kalau ada masalah apa-apa kita sering konsultasi, sering tanya belajar pada. Dan ini Rasulullah nggih dawuh Al-Hujjaju wal Umaru wafdullah. Orang yang haji, orang yang umroh ini adalah utusan Allah. Raman buatan Bu, umroh haji. Raman sedaya ini impian semua orang Islam. Kados Buddha Iman iki lho kepengin kagungan biru umroh ningin perwakilan iki lho kepengin kedisan Buddha Iman mboten napa-napa. Iki sukses terus Budi. Budi Amin. Mugi-mugi sak Semarang nggih. Amin. Umroh lewat Bembah nggih. Amin. Ini partai iso neng
imam wis seneng nggih masyarakat wis seneng Allahumma amin. Menyebarkan manfaat ngoten iki. Jadi orang yang umroh, orang yang haji ini adalah utusan Allah. Inda'ahu ajabahum. Apabila mereka ini berdoa Allah kasih, Allah ijabahi. Dan apabila mereka ini minta ampun, Allah ampuni. Rasulullah dia jauh. Barang siapa menjari aku ketika aku sudah wafat, seakan-akan menjari aku ketika aku masih hidup. Jadi ziarah ke makam Rasulullah. Makam Rasulullah teng Mekah apa teng Madinah? Teng Madinah. Yakin pun layak untuk haji sedaya niki. Amin. Nek pun dibro dibari meleh. Allahumma amin. Jadi Kanjeng Nabi niku lahiripun teng Mekah, sedonipun teng Madinah. Wis dia mau saged umroh haji nggih. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW nggih dawuh, barang siapa beriman kepadaku dan dia melihatku, maka dia sungguh beruntung 1 kali. Dan barang siapa beriman kepadaku padahal tidak melihatku, sungguh beruntung 7 kali. Ya, termasuk kita ini kita. Bukan nanti kepake Kanjeng Nabi tapi beriman dumateng Kanjeng Nabi. Ini beruntung 7 kali. Semoga iman kita ini terbawa sampai akhir kita. Amin Allahumma amin. Coba cerita. Jadi iman ini adalah perkara yang penting di dunia dan di akhirat. Paling penting perkara iman. Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ini untuk perkara iman. Manakala di dunia ini sudah tidak ada orang beriman, maka bumi langit akan dikiamatkan. Harus apa harus? Kanjeng Nabi dawuh, la taqu sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di bumi tidak disebut Allah. Jadi yang paling berjasa di muka bumi bukan penemu listrik, bukan penemu telepon, bukan penemu pesawat terbang, bukan penemu HP, tapi orang beriman. Walaupun teknologi ramah lingkungan, hijau royo-royo dari ujung barat ujung timur, tapi kalau tidak ada orang beriman akan dipukul dunia ini. Ngerti nggih? Allah menciptakan alam kubur juga untuk perkara iman. Orang beriman mendapatkan nikmat kubur, orang tidak beriman mendapatkan siksa kubur. Allah menciptakan surga dan neraka juga untuk perkara iman. Orang beriman ditempatkan di surga, orang tidak beriman ditempatkan di neraka. Sungguh beruntung kita ini menjadi orang beriman, ditakdirkan sebagai orang beriman. Orang beriman hidup di dunia seolah-olah ini nunggu panggilan ke surga. Walaupun nanti ada yang mampir ke neraka, tapi sejatinya kita punya tiket ke surga. Orang tidak beriman hidup di dunia nunggu panggilan ke neraka. Ini penting. Saking pentingnya iman ini, Allah mengutus 124.000 nabi dan rasul. Yang wajib kita ketahui 25 ya. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi punya mukjizat berbeda-beda. Ada nabi yang ahli membuat kapal seperti Nabi Sinten, Nabi Nuh alaihissalam. Bukan berarti umatnya harus pandai buat kapal. Ada nabi yang pandai membuat baju besi seperti Nabi Sinten, Nabi Daud alaihissalam. Buatan kerja umatnya pandai membuat baju besi. Tetapi semua nabi dan rasul memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu mengajak manusia beriman kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Ini seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasul ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang nabi pun, seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Itu firman Allah Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Dan sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi keputusan Allah, siapa saja orangnya, baik di
desa maupun di kota, berpendidikan ataupun tidak, manakala beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia contoh orang sukses dunia akhirat. Dan siapa saja orangnya, baik raja-raja rakyat jelata, manakala dia ini menentang Allah dan Rasulnya, maka contoh orang yang gagal total. Seperti Fir'aun, laknatullah alaihi, Qarun, laknatullah alaihi, Namrud, laknatullah, ini contoh orang yang gagal dunia akhirat. Contoh orang sukses ya sahabat Nabi, misalnya Sayyidina Bilal, seorang Buddha, tapi beriman pada Allah dan Rasulnya, maka dia contoh orang yang sukses. Abdurrahman bin Auf, kaya raya, tokoh masyarakat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, contoh orang yang sukses dunia dan akhirat. Jadi perlu kita pahami, sukses ini adalah manakala kita ini taat kepada Allah. Orang miskin sukses manakala dikala miskin taat kepada Allah. Dikasih kaya sukses manakala kaya taat kepada Allah. Jadi pejabat sukses manakala jadi pejabat taat kepada Allah. Jadi rakyat biasa sukses manakala jadi rakyat biasa tetap taat kepada Allah. Sakit sukses manakala dikala sakit tetap taat kepada Allah. Sehat sukses manakala dikala sehat tetap taat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iku kalau tambah suhu terus suara itu tambah serak ngoten. Tak tunjuk boleh iki. Iki jam itu iki. Pun wae rampung ketika iki. Pun tunjuk dia pun rampung. Becik ketitik ala ketara. Cakep betul nggih. Kula ulang malih, becik ketitik ala ketara. Cakep. Senajan sekedhik mugi-mugi Gusti Allah ridho Allahumma amin. Membaca Quran hatinya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Betul nggih. Ada salahnya nggih, mohon maaf, ada kurangnya gitu, tapi sendiri nggih kurang, lebih nggih dibagi rata. Ada kurang pasnya nggih, mohon koreksinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.